Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irianti dari SMA Negeri 2 Sebulu. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan soal-soal persiapan ujian sekolah untuk mata pelajaran kimia. Silahkan disimak video berikut ini. Kita ke soal nomor 1. Data percobaan reaksi unsur A dan B membentuk senyawa AB sebagai berikut. Percobaan ini ada 4, di mana diketahui massa A, massa B, dan massa AB yang terbentuk. Soal ini berhubungan dengan hukum kekekalan massa, di mana berbunyi jumlah massa zat-zat sebelum reaksi itu sama dengan jumlah massa zat hasil reaksi. Artinya bahwa apabila kita jumlahkan A dengan B, itu harus sama jumlahnya dengan AB. Maka supaya jumlahnya sama dengan AB, berapakah perbandingan massa A dan B? Itulah pertanyaan dari soal ini. Kita lihat massa AB yang terbentuk itu 7. Sementara apabila kita tambahkan A dengan B untuk percobaan pertama, 3 ditambah 6 itu 9. Berarti tidak sama dengan 7. Artinya bahwa apabila kita mereaksikan A dan B, salah satu dari A dan B itu habis dan salah satunya bersisa. Berarti kita buktikan berapakah perbandingannya. Misalnya kita buat B itu habis, 6 habis, berarti yang digunakan adalah 6. Kalau 6 habis, berarti berapakah A yang digunakan? Berarti yang digunakan adalah supaya 6 menjadi 7, maka A yang digunakan adalah 1. Berarti perbandingannya 1 banding 6. Kita lihat jawabannya, ternyata tidak ada. Berarti kita coba lagi untuk massa A yang habis. Misalnya A habis 3. Berarti berapakah B supaya jumlahnya 7? Berarti 3 dibanding dengan 4. 3 banding 4 itu 7. Berarti kita buat bahwa ternyata perbandingannya itu adalah 3 banding 4. Tapi ini harus dibuktikan dulu dengan percobaan selanjutnya. Kalau ini benar dan cocok, maka perbandingan 3 banding 4 tersebut benar. Kita coba di percobaan kedua. Percobaan kedua, massa A itu 6, massa B itu 10. Jumlahnya itu 14. Apabila perbandingannya 3 banding 4, apabila 3 maka 6. Berarti 3 menjadi 6 dikali 2. Berarti 6 habis. 4 pun karena 3 menjadi 6 itu dikali 2, maka 4 harus dikali 2. Berarti di sini 8. Berarti B bersisa. Yang digunakan yang dijumlahkan, bukan yang 10-nya, tapi yang digunakan. Berarti 6 ditambah 8 itu 14. Berarti benar. Berarti perbandingnya benar-benar 3 banding 4 untuk percobaan kedua. Kita coba untuk percobaan ketiga. Percobaan ketiga nilainya 4,5 banding 7. Hasilnya katanya 10,5. Kita buat 3 banding 4 juga. 3 menjadi 4,5 itu diapakan? Dikali 1,5. Berarti 4 juga kita kali dengan 1,5. 4 kali 1,5 kan 6. Berarti yang digunakan ini 4,5 ditambah 6 hasilnya 10,5. Berarti benar 10,5 memang. Dan percobaan keempat, 7,5 banding 15 sama dengan 17,5. Kita tetap perbandingan yang dibuktikan 3 banding 4. Supaya 3 menjadi 7,5 dikali 2,5. Hasilnya 7,5. Berarti 4 kita kali juga dengan 2,5. Berapa hasilnya? 10. Berarti 7,5 ditambah 10 hasilnya benar 17,5. Berarti benar bahwa percobaan ini menggunakan perbandingan 3 banding 4. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 4. Karena setelah kita buktikan untuk semua massa A dan B, ternyata 3 banding 4 memenuhi
untuk menghasilkan massa A dan B atau massa AB. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Sebanyak 2,8 gram besi direaksikan dengan asam sulfat secukupnya menurut reaksi. Jadi cara membacanya adalah S itu padat. Jadi S itu padat ya. S solid, solid itu adalah padatan. Padatan 2Fe ditambah larutan H2SO4. Jadi 2 padatan Fe ditambah 3 larutan H2SO4 menghasilkan larutan Fe2SO4 3 kali. Jadi bacanya SO4 3 kali ditambah G itu gas, ditambah 3 gas H2. 2 padatan besi ditambah 3 larutan asam sulfat menghasilkan larutan besi 3 sulfat ditambah 3 gas hidrogen. Pada akhir reaksi, gas H2 yang terbentuk diukur pada keadaan standar ada berapa? Yang ditanyakan adalah apanya? Yang ditanyakan adalah H2. H2 apa? Satuan H2 yang ditanyakan, lihat optionnya, liter. Berarti yang ditanyakan adalah volume dari gas hidrogen. Diketahui ArFe sama dengan 56. Cara mencarinya adalah pertama kali kalau ada soal seperti ini, yang dicari terlebih dahulu adalah mol yang diketahui. Yang diketahui apa? Besi. Besi itu adalah Fe. Berarti kita cari mol dari besi dulu. Caranya mol Fe sama dengan yang diketahui itu gram. Gram itu berarti massa. Ingat rumus mol untuk massa. Massa dibagi dengan AR. Kenapa AR? Karena ini adalah unsur. Kalau kita gunakan MR apabila dia bentuknya senyawa. Karena ini unsur, maka kita menggunakan AR. Kita cari massanya. Massanya adalah 2,8. AR-nya berapa? 56. Sama dengan 1/20. 56 dibagi 28 kan 2. Karena ini ada komanya, berarti dia 1/20. 1/20 sama dengan 0,05 mol. Tadi kita sudah menemukan bahwa hasil dari mol Fe itu adalah 0,05 mol. Sekarang kita tulis persamaan reaksinya. 2Fe ditambah 3 H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah 3 H2. Kemudian 0,05 punya Fe kita tulis di bawahnya. Yang ditanyakan apa? Hidrogen. Berarti yang ditanyakan adalah hidrogen atau H2. Kita lihat perbandingan koefisiennya. Fe koefisiennya 2. Ternyata molnya 0,05. Berarti kalau koefisiennya 3, berapa jumlah molnya? 0,075. Dari mana? 2 dikali berapa jadi 0,05? Dikali 0,025. Berarti kalau 2 ini dikali 0,025 menjadi 0,05, 3 juga sama. Dikali juga dengan 0,025. Berarti hasilnya adalah 0,075. Atau bisa juga dengan cara mol H2 sama dengan koefisien H2 dibagi koefisien Fe dikali mol Fe sama dengan koefisien H2 3, koefisien Fe 2, mol Fe 0,05. Kita bagi 2, hasilnya 0,025. 3 dikali 0,025 itu 0,075. Jadi terserah saja mau cara apa.
supaya menghasilkan 0,075. Kalau saya biasanya dengan cara perbandingan saja. Apabila dia molnya 0,05 ternyata koefisiennya 2, kalau dia koefisiennya 3 berapa jumlah molnya? Tinggal dilihat 2 menjadi 0,05 ini dikali berapa? Dikali 0,025. Berarti 3 juga sama, kalikan dengan 0,025, hasilnya 0,075. Nah, hasil dari hidrogen itu mol hidrogen itu adalah 0,075. Pertanyaannya mol apa bukan? Ternyata yang ditanyakan volumenya. Berarti kita cari volumenya lagi sekarang. Volume H2 pada keadaan standar ya. Berarti kalau volume H2 pada keadaan standar, cara rumusnya adalah mol dikali volume STP. Molnya berapa? 0,075. Kalikan volume STP itu 22,4. Berapa hasilnya? 0,075 dikali 22,4. Jadi hasil dari 0,075 dikali 22,4 itu hasilnya adalah 1,68 liter. Berarti jawabannya adalah D, 1,68 liter. Dapat hasil dari 1,68 liter itu adalah kita kalikan 22,4 kali 75. Kita hilangkan dulu komanya ya. Kita 224 kali 75. 02, 21, 11, 82, 14, 61, 15. Di 001,861. Berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Berarti kita ngitung dulu angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah 1,68. I'm just sitting here, I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Demikianlah tadi penjelasan tentang hukum dasar ilmu kimia dan perhitungan kimia. Semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat siswa kelas 12 dalam menghadapi ujian sekolah. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam smart, keep spirit on. Sometimes you need to go and take a step back